Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita kembali lagi bersama saya Azul Kepala Motor ya. Di sini saya berusaha pemasangan alarm MPS Market yang terpasang di motor WR 155 ya. Di depan aja Mas, takutnya kena ini. Depannya motor saya. Yang motor ada di bulan depannya aja nggak apa-apa. Yang sebelah sini kafe, takut disenggol. Di sini udah selesai pemasangannya dan saya mau cek dulu cara program dan fiturnya ya. Ini masih full smart key dan semi keyless. Ini remote cadangan, ini remote aslinya ya. Pemasangan tanpa potong, tanpa kupas kabel, udah dibikin soket dari saya ya. Jika di luar kota ataupun dari Pulau Jawa yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu. Alarm dari saya udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Dan pemasangannya sangat mudah, praktisibel. Nanti dari saya juga ada tutorial. Oke. Untuk remote ketika ada rusak atau hilang, saya jamin garansi atau spare part ya, spare part ada ya. Saya jamin spare part di tempat saya ada. Jadi nanti jangan khawatir ya ketika rusak atau hilang. Oke, coba. Udah semuanya. Yang pertama, ini bisa hidupin motor tanpa kunci kontak. Kunci kontak udah saya cabut sini. Oke. Di sini ada tombol petir, pencet 2 kali, 1, 2. Kelistrikan masuk. Tidak dulu pulpa pompa, setelah selesai pompa baru mesin hidup. Oke, mesin hidup tanpa kunci kotak ya. Nah, ini juga lagi ramai, lagi ada gerhana katanya tuh. Gerhana ini towok. Oke. Ini juga dilengkapi juga mode hazard ya. Bisa dari remote. Di sini ada tombol kontak, pencet, tahan. Kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi. Bentar, sorry, jeda dulu ya untuk azan. Untuk mematikan buka. Oke, lanjut ya. Tadi di starter udah bisa dan sekarang saya coba kontak on ya. Ketika remote ini dekat, maka di sini ada notifikasi lampu biru nyala dua-duanya seperti ini ya. Ini menandakan bahwa motor bisa di starter. Oke, normal ya. Sensornya nyala, tinggal di reset. Biasanya kalau nyala gitu udah pernah putus sikring. Kalau enggak ada apa? Pernah putus sikring ya. Kalau WR gitu. Dan info aja itu ya. Ini sebelum pemasangan alarm memang udah nyala seperti ini. Itu emang kelistrikan BR emang sensitif banget ya. BR, EXR, NMAX New dan Prego itu seperti ini. Ini bukan dari pemasangan alarm. Emang pada dasarnya ini motor sebelum pertama datang sini udah nyala seperti ini ya. Jadi kalau ada yang nanya, ini kok sensor kuningnya nyala? Nah, biasanya kalau nyala seperti ini, sebelumnya dia ada pemasangan aksesoris atau lampu. Entah biasanya, ini lampu pasang lampu kayak gini nih. Biasanya kalau di bengkel biasa tuh masangnya asal ya. Jadi ketika ada konsleting dikit atau pemasangan salah dikit aja, dia di sini langsung nyala seperti ini. Karena sikring pernah putus. Nah, masalah seperti ini bisa di reset ke Yamaha ya. Masalah seperti ini bisa di reset ke Yamaha. Biasanya kalau masih ada servis dia gratis. Kalau misalkan nggak ada servis ininya, dia biasanya ada prabayar sekitar 65.000 ya kalau nggak salah ya. Karena dulu pernah ada yang seperti itu. Jadi ini bukan dari pemasangan alarm paling, tapi ini ketika datang sini udah nyala dan biasanya pemasangan sen belakang karena salah jalur. Dan kebetulan ini juga datang ke sini udah dipasang seperti ini. Berarti masalahnya ya ada pemasangan di sini. Oke. Ketika kotak off sama saya, saya jauhin seperti ini. Dia ada ngelok merah. Oke. Ya. Saya coba taruh seperti ini. Lalu saya coba on kotaknya. Bunyi 1 kali dan nggak dibales. Dari remote ya starter nggak bisa ya, nggak bisa hidup. Nah, ketika saya paksa kurang lebih 5-7 detik, yang alarm di motor ataupun yang di remote dia akan respon. Nah, seperti ini ya. Coba tangkap. Ya, seperti ini. Ya. Nyala seperti ini. Ketika remote dekat ya, saya kotak on. Dia ngebuka otomatis starter bisa. Nah,
Ini tetap nyala. Nah, nyala ini sebenarnya nih bisa dihapus nih, nggak masalah. Yang penting jangan sampai ngedip ya. Kalau ngedip itu berarti masalahnya bisa patah. Ngedip tinggal dihitung kedipnya berapa kali, itu ada kode mil Yamaha, tinggal di browsing. Kalau masalah gini dia nggak terlalu serius, dia cuman biasanya ada pernah putus kering seperti itu. Kotak off. Selanjutnya untuk anti rampas. Kita coba untuk anti rampasnya. Ketika ada perampasan bisa pencet box yang merah ya. Satu kali mesin mati, alarm bunyi. Ini nggak bisa hidup. Nah, ketika remote ini jauh, maka didorong akan bunyi sepanjang jalan. Tapi ketika remote ini dekat, kotak off seperti ini, dia akan ngebuka dengan sendirinya atau netral dengan sendirinya. Tapi ketika remote ini jauh, meskipun udah di off, dia akan bunyi terus, dan ketika dibobol dia akan bunyinya lebih keras. Tapi kalau remote ini dekat, kotak on, di sini ngebuka. Starter. Oke. Untuk fitur yang lainnya, ini bisa mode hazard. Pencet dan tahan tombol kotaknya ini selama 7 detik, dia mode hazard. Dan fitur smart key alarm itu bisa dimatiin, juga bisa tetap diaktifin. Lalu ada semi keyless ya. Semi keyless ini berarti ketika remote menjauh itu nggak bisa ngidupin mesin, tapi ketika remote mendekat bisa ngidupin mesin. Kalau smart key alarm, maka ketika remote menjauh, motor digeser dia akan bunyi, dan ketika remote mendekat, ketika digeser dia cuman kedip doang kayak ini nih. Mana ya? Kita coba ya. Lihat ini. Kita goyang. Dia kan respon seperti ini. Tapi berserang kurang lebih 5 detik, 3 sampai 5 detik ya. Saya goyang lagi, dia nggak bunyi. Kalau remote di dekat, yang respon cuman lampu set. Nah, kedip kayak di tadi. Karena ini dekat, kalau jauh dia akan bunyi. Nah, supaya ketika remote ini jauh di motor disenggol nggak bunyi, berarti itu caranya manual ya. Cara ngaktifinnya manual, yaitu tombol merahnya ini tahan 2 detik, lepas. Maka ketika digeser, ya, yang di motor nggak bunyi, yang di sini tetap respon getar dan bunyi, seperti itu ya. Nah, ketika pingin dua-duanya nggak bunyi, yang di motor ataupun yang di remote, pencet gebak buka dulu, lalu gebak bukanya pencet dan tahan sampai ada notifikasi getar, yang di remote, lalu lepas. Nah, lepas. Kalau udah getar, lepas. Maka ketika yang di motor di mode suara, yang di remote tetap nggak ada suara, cuma getar. Ketika yang di motor di mode silent seperti ini, maka yang di motor ataupun di remote dua-duanya dia cuma getar. Dia getar ya, dia getar. Nah, tapi ketika dibobol, kalau remote ini jauh, misalkan contoh motor di bawah, remote di atas ya, di loteng lah gitu, atau misalkan di parkiran lah gitu, jaraknya itu sekitar 50 sampai 100, ya masih bisa respon dengan catatan baterai masih oke. Tapi kalau baterai udah low ya mungkin bisa di bawah 50 meter ya. Tapi untuk remote cadangan dia bisa di atas 100 meter karena dia lebih awet baterainya. Kalau ini baterainya agak boros. Pastinya ketika penggantian baterai jangan menggunakan alkalin, karena kalau alkalin itu cepat panas. Untuk frekuensinya dia jauh jaraknya, tapi mungkin 1-2 minggu remote ini bisa error ya. Jadi pakai yang merek-merek biasa aja. Oke. Jadi ketika digeser dia cuman ngedip doang, di sini juga cuman getar doang. Untuk mengembalikan fungsi normalnya remote ini, pencet gebuk buka dulu, boleh tahan gini ya, tahan, lepas. Lalu gebuk bukanya tahan lagi sampai ada notifikasi bunyi. Kalau pingin getar doang, itu notifikasinya getar doang. Tapi kalau pingin ada bunyi, ditahan sampai notifikasinya bunyi ya. Setelah itu saya coba. Oke. Udah normal ya. Saya coba silent. Oke. Ya normal. Ini meskipun udah ngelok, kalau di kontak on kayak ini netral, dia ngebuka otomatis, starter bisa karena remote-nya dekat. Tapi kalau misalkan pakai yang remote ini, nah kalau pakai remote ini, kalau bisa dimanualin ya. Ini udah saya buka ya, Tapi kalau pakai yang ini dia nggak buka otomatis, karena ini cadangan. Harus wajib pencet tombol pencet 1 kali dulu, baru starter. Jadi kalau pakai yang ini, semi keyless-nya dimatiin, jadi supaya ketika dikontak bunyi titik 2 kali langsung bisa starter. Nah, ketika sensornya masih atau sistemnya masih full smart key, maka kalau pakai remote yang ini, sebelum kontak di on harus pencet gebok terbuka dulu. Kalau nggak dipencet gebok terbuka, dia akan respon langsung teriak kayak gini. Nggak bisa. Di situ juga langsung respon getar dan bunyi. Ini langsung respon karena ini kayak seakan-akan kayak dibobol gitu. Jadi sebelum kotak di on, kalau pakai ini gebok buka dulu, lalu kotak on, tek, nyetit 1 kali, baru
starter nggak bisa kan, tombol petirnya pencet 1 kali baru bisa. Nah, untuk cara programnya supaya semi kelasnya mati ataupun auto lock alarmnya juga mati, itu ada di channel saya Berkah Alarm Motor. Cara program fitur MPS Marke ya, cara program alarm MPS Marke. Ada 3 motor, ada di NMAX, ada di Ninja, ada juga yang di CBR 250. Itu sama ya. Jadi jangan dilihat motornya, tapi cara programnya itu sama persis seperti itu. Oke. Untuk fitur yang lainnya seperti bunyi sen kanan kiri juga bisa, dan untuk reset total ketika remote ini salah satu nggak connect ataupun ketika remote salah satu hilang nih ya. Ini antisipasi ketika remote salah satu hilang, ketika hilangnya di dalam lingkungan kontrakan ataupun yang sekiranya tempat-tempat yang sering kita kunjungi, pastikan langsung di reset supaya apa? Ketika remote yang hilang tadi ketemu sama orang, itu nggak connect lagi ke motor yang ada modulnya. Jadi langsung di reset. Cara resetnya nanti ada di channel YouTube saya. Itu cara program remote MP yang reset atau cara ngonekin remote MP yang reset itu sama aja seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak di reset seperti itu resikonya ketika ketemu sama orang yang jahil atau yang iseng, dia bisa nungguin motor ini ya, dan bisa dibawa. Meskipun dalam kondisi alarm lagi ngelok pun, karena dia tetap terkonek. Meskipun baterai itu udah habis, diisi baterai lagi dia tetap terkonek. Tapi kalau udah di reset, dia nggak terkonek. Dan ketika remote rusak atau hilang, bisa juga beli satuan ke saya ya. Jadi saya jamin spare partnya ada untuk MPS Marke ini ataupun yang one way-nya. Oke, mungkin sekian untuk videonya, dan untuk yang ingin pesan alarm di race silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya. Oke, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.